Halo adik-adik, selamat datang di Perpustakaan Monumen Pers. Berjumpa lagi bersama Kak Rizka. Hari ini Kak Rizka mau bercerita lagi nih. Kira-kira mau bercerita apa ya? Kak Rizka hari ini mau bercerita tentang Timun Mas dan Anak Raksasa. Buku ini terdapat di Perpustakaan Monumen Pers. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya. Timun Mas merasa sedih. "Kenapa wajahmu murung?" tanya ibunya. "Mbok Rondo, aku teringat raksasa yang mau memakanku," jawab Timun Mas. "Sudahlah nak, jangan dipikirkan," nasihat Mbok Rondo. Hari berganti, Timun Mas terus memikirkan raksasa. Dia merasa sangat bersalah karena telah menenggelamkan raksasa ke dalam lumpur. Timun Mas jadi sering melamun di rumah. "Aku telah membuat raksasa celaka, padahal berkat dia aku bisa lahir di dunia," sesal Timun Mas. Esoknya, Timun Mas pergi ke kubangan lumpur itu, tempat raksasa tenggelam. Di sana, Timun Mas malah bertambah sedih. Dia ingin sekali menembus kesalahannya. Malam hari, Timun Mas teringat akan raksasa itu terus. "Aku harus menebus kesalahanku," kata Timun Mas pelan. Saat tidur, Timun Mas bermimpi. Dia didatangi petapa sakti. Petapa itu iba melihat Timun Mas yang bersedih. "Jika kamu ingin menebus kesalahanmu, carilah kantong berisi 3 biji mentimun. Kantong itu ada di rumah raksasa. Tanamlah biji timun itu di kubangan lumpur," kata petapa. Petapa itu kemudian menghilang. Timun Mas terbangun. Dia meyakini jika mimpinya adalah petunjuk. Timun Mas tersenyum. Ada harapan untuk menebus kesalahannya. Pagi hari, Timun Mas berniat mencari rumah raksasa. "Jangan pergi ke sana, nak. Berbahaya," cegah Mbok Rondo. "Aku tetap harus pergi, Bu," jawab Timun Mas. Timun Mas bersikukuh mencari rumah raksasa. "Baiklah, kalau itu keinginanmu, cepatlah pulang dengan selamat, nak," pesan Mbok Rondo. "Terima kasih, Ibu," kata Timun Mas memeluk ibunya. Timun Mas pun pergi mencari rumah raksasa. Di sepanjang jalan menuju hutan yang lebat, Timun Mas bertanya pada orang-orang yang dia temui. "Apakah kau tahu di mana rumah raksasa?" tanya Timun Mas. Orang-orang tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua ketakutan. Rumah raksasa dijaga 2 harimau liar. Timun Mas terus melanjutkan perjalanan. Dia tak menyerah dengan kesulitannya. Tekadnya untuk menebus kesalahannya begitu besar. Akhirnya, sampailah Timun Mas di sebuah desa. Timun Mas bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek itu adalah pencari kayu bakar. Dia sudah terbiasa keluar masuk hutan. "Kakek tahu rumah raksasa?" tanya Timun Mas. "Ada di sana, di tengah hutan itu," tunjuk kakek. Timun Mas segera menuju hutan itu. Berkat petunjuk dari sang kakek, setelah menempuh perjalanan lama dan berbahaya, Timun Mas berhasil menemukan rumah raksasa. Begitu sampai, Timun Mas langsung masuk ke rumah itu. "Permisi," ucap Timun Mas pelan. Sepi dan tidak ada jawaban. Rumah itu sudah tidak berpenghuni. Krik, suara pintu berderi terbuka. Timun Mas memberanikan diri masuk. Rumah itu sangat kotor dan berantakan. Juga dipenuhi dengan sampah dan perabotan yang berserakan. Timun Mas mencari kantong yang berisi biji timun. Satu persatu ruangan di dalam rumah dimasukinya. Kantong berisi biji timun itu tidak dia temukan. Timun Mas kelelahan dan putus asa. Dia kemudian beristirahat di lantai yang kotor. "Mungkin mimpiku salah," kata Timun Mas sedih. Ternyata benar. Dia menemukan 3 biji timun mas yang dicarinya. Senyum Timun Mas mengembang. Timun Mas bergegas meninggalkan rumah itu. Namun dari belakang terdengar suara mengaum. 2 ekor harimau muncul dan mengejarnya. Kedua harimau seketika memburu Timun Mas.
Timun Mas segera berlari secepat kilat. 2 harimau terus berlari mengejarnya. 2 harimau semakin cepat berlari. Timun Mas hampir saja tertangkap. Harimau siap melompat untuk menerkamnya. Timun Mas bergegas membuka kantong itu. Dia melemparkan sebuah biji timun. Biji timun langsung melayang dan jatuh di tanah. Pohon timun yang lebat tumbuh dengan cepat. Sulur pohon timun melilit salah satu tubuh harimau dengan sangat kuat. Satu harimau tidak bisa bergerak. Dia menyerah dalam lilitan batang timun. Satu harimau sudah tidak mengejarku, kata Timun Mas. Namun, satu harimau berhasil melepaskan diri. Harimau itu mengejar Timun Mas dengan cepat. Timun Mas hampir tertangkap. Timun Mas segera melemparkan satu biji timun lagi. Biji timun jatuh di tanah dan tumbuh dengan cepat. Sulur pohon timun kembali melilit tubuh harimau. Timun Mas selamat dan bernapas lega. Dia sudah terbebas dari kejaran harimau. Timun Mas lalu berlari menuju kubangan lumpur. Timun Mas mengambil satu biji timun dari kantong. Dilemparnya biji timun ke tengah kubangan lumpur. Biji timun jatuh dan tenggelam. Apa yang terjadi? Pikir Timun Mas. Setelah berjam-jam menunggu, Timun Mas tidak melihat apapun yang terjadi. Timun Mas sangat kecewa. Dia kembali ke rumahnya dengan sedih. Aku gagal, katanya dalam hati. Timun Mas tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, Mbok Rondo pergi ke kebun. Saat melewati kubangan lumpur itu, dia terkejut melihat sebuah pohon timun raksasa. Mbok Rondo segera berlari pulang. Timun Mas, lihatlah kubangan lumpur itu, seru Mbok Rondo. Timun Mas dan Mbok Rondo pergi ke kubangan lumpur. Timun Mas tertegun setelah melihat pohon timun raksasa tumbuh lebat. Lihat buah timun itu, tunjuk Mbok Rondo. Tanaman timun raksasa itu berubah menjadi satu timun. Buah timun itu amat besar. Timun Mas tersenyum melihatnya. Kemudian Timun Mas memeluk Mbok Rondo. Terima kasih ibu, kata Timun Mas. Setelah berganti bulan, buah timun raksasa itu siap dipanen. Timun Mas dibantu Mbok Rondo dan warga sekitar memetik timun raksasa. Kemudian, buah timun raksasa dibelah. Semua orang terperanjat. Di dalam buah timun itu ada apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, kira-kira setelah Timun Mas membelah timunnya, di dalamnya ada apa ya? Adik-adik penasaran tidak? Kalau adik-adik penasaran, yuk langsung aja datang ke Perpustakaan Monumen Pers dan langsung baca buku Timun Mas dan Anak Raksasa. Berikut beberapa koleksi buku anak yang ada di Perpustakaan Monumen Pers Nasional. Yang pertama, buku ensiklopedia. Di sini terdapat berbagai macam buku ensiklopedia. Salah satunya adalah buku Ensiklopedia Junior Sejarah. Yang kedua, buku Kalistung, baca, tulis, hitung. Di sini juga terdapat berbagai macam buku Kalistung. Salah satunya adalah buku Lancar Kalistung tema makanan. Yang ketiga, buku sains. Di sini juga terdapat berbagai macam buku tentang sains. Salah satunya adalah buku Misteri Sains Kimia Keren. Buku-bukunya sangat menarik, bukan? Yuk langsung aja berkunjung ke Perpustakaan Anak Monumen Pers Nasional dan langsung baca bukunya. Jangan lupa ya ke sini. Kami tunggu kedatangan adik-adik semua. Sampai jumpa.